Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya kembali mengupdate terkait misteri ijazah SMA atau sederajat daripada Gibran. Kemarin WA untuk pengumpulan hadiah sayembara itu diblok oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga kita akhirnya harus menyediakan nomor WA baru 0858 1498 1837. Sedangkan sayembara sendiri setelah tepat 2 minggu diluncurkan per 9 Agustus 2026 hingga sekarang belum ada peserta yang resmi mendaftar. Ada sih yang katanya baru mau dan pasti belum bisa menunjukkan dokumen ijazah SMA atau sederajat. Per pagi tadi pukul 7:13 hadiah sayembara sudah hampir 3,5 miliar. Tidak bertambah signifikan karena tadi ada yang memblok nomor WA-nya. Di total sementara sekarang 3.351.063.201 rupiah. Sekali lagi saya ingatkan, dana tidak perlu ditransfer dulu, dikirimkan dulu. Kita bukan mengumpulkan dana. Dan kalau ijazahnya tidak ada, ya tidak perlu ada pembayaran. Dan nama penyumbang dirahasiakan kecuali ingin terbuka sebagaimana forum purnawirawan prajurit TNI yang memang menyumbang 100 juta rupiah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menanggapi dua saja isu karena ini penting. Yang lain argumentasinya dari buzzer, dari Termul ya begitulah. Tapi isu terkait apakah ijazah S1 Gibran itu sudah memenuhi syarat cawapres karena melebihi SLTA dan juga surat keterangan penyetaraan SMK Gibran, apakah itu berarti sudah membuktikan beliau lulus SLTA sederajat dan artinya memenuhi syarat cawapres? Mari kita kaji dengan baik. Pertama, memiliki ijazah S1 bukan berarti otomatis memenuhi syarat minimal SLTA sederajat. Dalam hal Gibran, pendidikan S1-nya di MDAS Singapura tentu perlu dicek dulu legitimasi dan kredibilitas sekolahnya. Nomor dua, banyak orang punya gelar lebih tinggi, ternyata pendidikan lebih rendahnya tidak ada. Dalam kondisi demikian, pendidikan lebih tinggi justru dapat dibatalkan. Bukan sebaliknya, karena ada bukti pendidikan S1 dengan sendirinya otomatis telah menyelesaikan SLTA atau sederajat. Saya juga ingin memberikan pengetahuan, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pencalonan karena pendidikan SLTA-nya tidak ada. Misalnya Aris Sandi di Kabupaten Pesawaran, ada putusan MK di tahun 2025, nomor 20 terkait sengketa bupati. Beliau itu bahkan tidak hanya S1 sarjana hukum tapi punya gelar S2 magister hukum. Tetapi karena terbukti tidak tamat SMA, meskipun ada surat keterangan penyetaran ijazah dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Lampung dan pernah pula diterima dan diverifikasi KPU Kabupaten, putusan MK-nya mengatakan tidak memenuhi syarat dan didiskualifikasi sebagai calon dan dilaksanakan pemungutan suara ulang. Ada pula putusan MK yang menguatkan pembatalan pencalonan karena pendidikan SLTA tidak ada. Ini adalah terhadap calon Fahuwusa Laya. Ada putusan di tahun 2011 terkait Kabupaten Nia Selatan. Sama, beliau bergelar tidak hanya S1, SH, tapi juga S2 Magister Hukum. Telah melalui verifikasi faktual ditemukan tidak lulus SMA. Karenanya KPU membatalkan pencalonannya. Putusan MK-nya bagaimana? Menguatkan pembatalan calon yang dilakukan KPU. Jadi pelajaran dari syarat pendidikan Fahuwusa Laya adalah, pertama, meskipun bergelar sarjana hukum, bahkan S2, tidak otomatis memenuhi syarat berpendidikan SLTA sederajat. Pencalonan yang dilakukan KPU Kabupaten dapat dikoreksi dan dilakukan pembatalan setelah ada verifikasi faktual. MK menguatkan pembatalan paslon yang dilakukan KPU Kabupaten tersebut. Lalu, bagaimana dengan surat keterangan penyetaran SMK Gibran? Apakah itu membuktikan sudah lulus SLTA sederajat dan memenuhi syarat calon wakil presiden? Pelajaran dari syarat pendidikan Aris Sandi menunjukkan adanya surat keterangan penyetaran ijazah tidak serta-merta sama dengan memenuhi syarat calon berpendidikan SLTA atau sederajat. Ketika Kepala Dinas Lampung diperiksa MK sebagai saksi, beliau mengakui SKPI diterbitkan tanpa fotokopi ijazah,
tanpa kesaksian teman satu angkatan, tanpa verifikasi tim dinas, sehingga kemudian beliau sendiri mengatakan itu cacat administrasi dan akhirnya dikeluarkan pembatalan. Nah, bagaimana dengan proses terbitnya suket surat keterangan Gibran? Pasal 52 Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan mengatur suatu keputusan tata usaha negara sah jika diterbitkan pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, memiliki substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Nah, kalau kita lihat, ini adalah panduan penggunaan layanan penyetaran ijazah yang sudah elektronik diterbitkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Dikdasmen, ya. Mari kita lihat. Di sana ada beberapa dokumen di halaman 10 yang disyaratkan. Selain foto, paspor, ada surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia. Ada surat izin belajar, tapi ini untuk SD dan SMP. Kalau untuk SMA, adalah rapot kelas 9, ijazah nomor F, diploma atau sertifikat, transkrip nilai, struktur kurikulum sekolah asal, di samping akta kelahiran, dan yang tidak kalah penting rapor 3 tahun terakhir. Nah, ini ingin kita lihat apakah ini semua dipenuhi ketika penyetaraan surat keterangan penyetaraan ijazah SMK yang diterbitkan buat Gibran itu dilakukan. Nah, ketika kita melihat status pun bisa kelihatan ini prosesnya dari mulai pengajuan, ada validasi, persetujuan penilai. Nah, penilainya memberikan persetujuan tidak? Persetujuan kasih penilai, kasubag, tabak, tanda tangan surat keterangan, dan seterusnya. Jadi ada tim penilai yang juga perlu kita cek keberadaannya. Sebagai contoh, ini perbandingan surat keterangan yang diterbitkan, saya tidak tunjukkan identitasnya, tetapi yang paling penting, yang menyertai dari surat keterangan itu, yang tahunnya disahkannya 2018, itu adalah ijazah. Dalam hal ini adalah ijazah International School. Teman-teman, kesimpulannya, punya ijazah S1 tidak otomatis cawapres Gibran memenuhi syarat berpendidikan minimal SLTA sederajat. Karena ada nih yang berpandangan begitu. Kan sudah S1, berarti sudah memenuhi syarat SLTA dong. Tidak otomatis. Yang kedua, punya suket Dikdasmen Kemendikbud, tidak otomatis Gibran memiliki pendidikan SLTA sederajat. Nah, jadi pertanyaannya, mana bukti ijazah SMA sederajat Gibran itu? Dicari dulu Mas Gibran. Dan jika tidak ada, 1, berarti tidak memenuhi syarat cawapres. 2, tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Ini bertentangan dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Dan karenanya wajib berhenti, mengundurkan diri, atau diberhentikan sesuai pasal 8 Undang-Undang Dasar 45. Sebagai penutup, perlu ditegaskan, ini bukan hanya soal Gibran bin Jokowi, tapi penghormatan kita pada etika moral dan konstitusi bernegara. Saya Denny Indrayana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.